Sukses apapun kehidupan kita, tanpa ada doa orang tua, kebencian hati orang tua masuk di dalam diri kita, maka hancur kehidupan kita. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang terhormat, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Ittihad yang terhormat Bapak Haji Rahmatullah SO MSI kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, para hujjaj. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Cilegon Bapak Kiai Haji Isroh Mirat SEMH. Mudah-mudahan beliau terus selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Cilegon. Al-Muqtarr wal-Muqtarr wal-Mu'azzam Al-Muballigh Ceramah Al-Habib Rizki Al-Idrus yang insyaallah nanti akan menyampaikan daripada tausiah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Cilegon, yaitu Bapak Haji Jalil Agustian SISHMH, yang insyaallah akan hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau dan selalu berikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di masyarakat Kota Cilegon. Yang kami hormati juga, alhamdulillah, Ketua DPRD Kota Cilegon baru ketemu dan baru kunjung di Kota Cilegon, khususnya ke Mudik. Hadis Rasul dalam kitab Ihya Ulumuddin dan disebutkan bahajaya syirarul ulama alladzi yatunal umara wa khiyarul umara alladzi yatunal ulama. Mudah-mudahan umara sing pedek sereng kiai kotengku. Mudah-mudahan tercipta hubungan yang baik, yang selaras, bahwa semuanya punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing. Ulama membimbing kita, membimbing masyarakat terkait dengan kebutuhan rohani, tetapi kebutuhan rohani saja tidak cukup, bahwa harus ada kebutuhan jasmani, yang kebutuhan itu harus ditanggungjawab oleh pemerintah dalam hal kehidupan, karena tidak hanya cukup dengan tauhid atau ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi yang lebih penting adalah muamalah, hubungan interaksi antara hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Maka disitulah yang sesungguhnya kita harus saling mempunyai peran yang Saya hormati para alim ulama,
para ustaz, para kiai, wabil khusus Kiai Yurong, aturaken nuhun ya. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kota Cilegon Bapak Haji Isra Miraj. Niki mah ulang tahun Ketua DPRD niki mah. Yang kami hormati sahabat saya Pak Nabil, Abang Kesra, Pak Camat, Ustadz Hamdi, Abah Habib Hamdi, Kiai Judin, punten para ustadz, para kiai yang mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, Ketua RT, Ketua RW yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kula niki. Sing pertama urusan Isra wal Mi'raj itu urusan kiai. Kula mah cuma ngomong sing pertama ngaturaken nuhun karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus kepada orang tua kita, pengayom kita, peneduh hati kita, Bapak Wali Kota Cilegon. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada Ketua DPRD Cilegon yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya juga menjadi tambahan amalan ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, betul, Al-Ittihadiyah. Ya, insyaallah mudah-mudahan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi sampai menjelang siang hari ini dengan segala bentuk kemuliaan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampunin sama Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal
alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di pagi hari ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Semata Allah menginginkan kemuliaan diberikan kepada hambanya. Tidak akan seseorang diberikan satu kemuliaan oleh Allah kecuali Allah yang mengizinkan kemuliaan tersebut. Dan tidak akan orang dikumpulkan di dalam majlis yang mulia kecuali Allah ingin memuliakan hamba tersebut di hadapan para penghuni langit. Tidak akan seseorang berkumpul dengan orang-orang yang penuh dalam keadaan terhormat kecuali Allah menginginkan penghormatan tersebut diberikan kepada setiap hamba agar hamba lain mendapatkan satu penghormatan atau dihormati. Insya kira-kira orang yang datang ke majlis seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita gembira? Masing-masing di dalam hatinya macam-macam. Dengan kegembiraan itu sendiri ada kabar yang lebih gembira keluar dari seorang lisan manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan lalu disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat, semuanya beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa besar, dosa kecil kita semua diampuni oleh Allah. Senang apa enggak? Ada enggak yang lebih bikin kita senang kecuali ampunan dari Allah? Ampunan Allah yang paling ditunggu bagi setiap hamba. Saya mau tanya lagi, kira-kira yang datang ke sini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit? Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, nggak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang Cilegon banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Sya'ban. Telah masuk tanggal 15, 14 malam ini ya. 14 malam ini maghrib berubah menjadi tanggal 15. Berarti Habib Umar bin Hafid, guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan orang yang menghidupkan bulan Sya'ban sebelum datangnya di pertengahan, sebelum kita mulai baca Yasin 3 kali nanti nih, apa kata Habib Umar? Orang yang menghidupkan tanggal 14 dengan ibadah kepada Allah, maka niscaya apa yang nanti kita baca pasti akan diterima oleh Allah. Coba bisa kebayang, nih hari kita udah mulai nih dengan awalan kebaikan. Jangan sampai pulang dari sini yang nggak baik. Hubungan sama Allah udah tentu baik. Alhamdulillah nih hari kita lagi disebut sama malaikatnya Allah. Ini hari kita lagi digosipin sama malaikat Allah. Nih ada satu fulan, wahai malaikatku, ini hambaku sedang apa? Allah maha tahu, tapi Allah berhak bertanya kepada malaikat karena malaikat ada tugasnya masing-masing. Ditanyakan, wahai malaikatku, nih orang Cilegon ngumpul di Masjid Al-Ittihadiyah ngapain? Minta ya Allah satu, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Betul apa enggak? Ada di sini orang yang doa, ya Allah cita-cita saya pengen banget masuk ke dalam neraka. Kata Allah, memang dia telah lihat bagaimana nerakaku? Belum ya Allah. Seandainya dia tahu, demi Allah mereka tidak akan keluar dari majlis tersebut sebelum engkau ampuni dan engkau terima taubatnya ya Allah. Lalu apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Nanti habis ini kita bahas ya. Apa kata Allah?
wahai malaikatku, apakah dia telah melihat bagaimana nikmat surgaku? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya dia tahu? Wahai Rabbi, seandainya Allah memberikan umur atau ruh 1000 ruh Allah titipkan kepada jasadnya, setiap ruh dicabut sampai 1000 habis, mereka tidak akan keluar dari majlis sehingga Allah menerima mereka masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Nah, Allah ciptain kita fungsinya buat apa? Allah abadikan di dalam Al-Quran, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah minta kita cuman buat ibadah. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat, Bib. Orang lagi enak tidur disuruh bangun sholat subuh. Betul? Ini teguran Allah, padahal Allah mau ngasih kita hadiah besar. Contoh, di sini ada Bapak Wali, Pak Wali Kota datang ke sini, wallah karena menghormati, karena beliau seseorang yang tahu betul bagaimana membalas budi. Beliau tahu bagaimana saat menerima undangan adalah hukumnya wajib. Saya ngomong sama Pak Wali kayak begini, jujur demi Allah, setiap saya ceramah yang ada Pak Wali Kota cuman Banjarmasin amat di sini berarti. Setiap wali kota yang diundang wali kota nggak pernah hadir. Apalagi ketua DPRD-nya. Alhamdulillah semuanya kumpul di sini. Senang apa nggak ngelihat yang begini? Semua ini adalah rahmat dari Allah. Pak Wali Allah izinkan buat datang ke sini. Maaf, Pak Wali tahu-tahu ngomong, wahai jamaah semua, besok sholat subuh, saya sholat subuh di Masjid Al-Ittihadiyah. Yang pertama datang, insya Allah dapat 100.000. Soft pertama 100.000. Kira-kira penuh nggak di masjid? Emang belum. Padahal janji Allah lebih besar daripada 100. Tapi memang manusia nggak pernah puas. Seandainya rahmat Allah diturunkan, dipandang oleh setiap hamba, kita lagi banyak dosa, banyak banget dosanya, maka rahmat Allah begitu turun waktu subuh kita nggak lihat. Kenapa? Kalau kena lihat mati kita. Kaget betapa banyaknya malaikat turun ke bumi membawa rahmat Allah. Orang yang masuk ke masjid disiram rahmatnya Allah. Bukan amin, jalanin, saya nggak ngedoain. Ini buat yang laki. Pak, anak muda. Tadi saya ngelihat panitianya anak muda ya. Giliran PHBI tampil ke depan. Giliran subuh, betul enggak? Ya kita mah fair-fairan aja. Anak muda kan, Bif tenang, umur kita masih muda lah. Yang muda mati, yang tua, yang di dalam kandungan, yang baru keluar mati. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Coba lihat, Bu, ada pesan dari Imam Syafi'i, Bu. Ini tugasnya Ibu. Jibril, ayo ikut saya, temenin saya berjumpa dengan Allah. Selama di bumi engkau temanin saya, masa sekarang udah sampai depan pintunya Allah kamu nggak mau nemenin saya? Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jika satu langkah lagi kaki saya maju, maka hancur jasad saya ya Rasulullah. Bukankah kau diciptakan dari cahaya? Iya ya Rasulullah, tapi bukan aku diciptakan dari cahayanya Allah. Bagaimana denganku? Kata Nabi, engkau diciptakan dari sebagian cahayanya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bib, ini bisa bahaya nih kalau Habib ngomong begini. Nabi Muhammad diciptain dari sebagian cahaya Allah. Baik, kita lihat. Pernah nggak dengar Nabi Muhammad kalau jalan di siang hari ada awan yang ngikutin? Pernah dengar ya? Dan itu awan nggak pernah tersingkir. Ini awan ngikutin. Oh, itu jadi payung, Bib. Takut Nabi kepanasan? Enggak. Takut Nabinya hitam? Enggak. Apa katanya Nabi? Jika awan ini tersingkir, maka aku berhadapan langsung dengan matahari. Wallahi,
matahari akan hancur, tidak tahan dengan cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dialingin biar nggak ketemu matahari. Saat Nabi mau masuk, Nabi melangkahkan kaki, Nabi keingetan peristiwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa saat naik ke atas bukit Tursina diabadikan dalam Al-Quran. Ya Musa, tahan dulu, buka sandalmu, bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Nabi Musa naik ke atas bukit, di bumi suruh buka sandal. Apalagi Nabi yang udah sampai di depan pintunya Allah, sudah sampai di arsy Allah. Nabi Muhammad tunduk, buka sandal. Allah jawab, ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu wahai kekasihku, injak-injak arsy ini, karena arsy ini minta keberkahan daripada kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Beda antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, beda. Saat begitu Nabi Muhammad masuk, Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Dijawab langsung sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh lihat, Allah langsung sanjung Nabi di hadapan Nabi. Engkau dilimpahkan rahmat, kasih sayangku, keberkahanku aku limpahkan kepadamu ya Muhammad. Nabi Muhammad terus GR gitu, kepedean. Oh lihat, Allah sanjung gua gitu. Ibu disanjung begitu dikit sama suami, yang kamu kok kurusan, gua loncat. Lu juga bang kalau lagi digituin, abang mah gagah sekarang. Ya percuma, ujung-ujungnya pinjam 100 biar enggak silaturahmi putus. Kita kalau disanjung sama orang pasti ujungnya ada. Tapi Allah menyanjung Nabi. Nabi jawab lagi. Nabi tahu dia seorang hamba. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat, Nabi luar biasa. Malaikat berdiri semuanya menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Malaikat nyaksiin langsung perjumpaan antara Allah dengan Nabi. Semuanya nunggu di depan pintu arsy-Nya Allah. Saat Nabi turun, nah kita tahu nih dari 50 sampai 5 waktu. Sampai Nabi mengatakan orang yang menjalankan sholat 5 waktu pahalanya sama tertulis sebagaimana mereka menjalankan ibadah 50 waktu. Ini kita nih. Kalau masalah ibadah banyak, bukan hanya sekedar sholat. Bu, ibu boleh milikin surga di bawah telapak kaki. Betul? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Bapak punya nggak? Nggak ada pak. Sedih amat lu ya. Tapi itu dulu kayaknya pak. Yang namanya perempuan surga di bawah telapak kaki itu dulu. Yang sekarang kayaknya nggak ada. Orang-orang tua kita dulu iya surga di bawah telapak kaki. Kenapa? Ngurusin anak ikhlas. Mau ngasih makan repot dulu, keluarin sepeda. Tuh pak, ingat gak pak, kita disuapin sama orang tua kita, bapak ingat gak? Dulu dikeluarin tuh sepeda roda 3 namanya Family. Ingat gak? Itu kalau dipencet lele kan gitu ya. Itu dikasih makanannya sop ayam goreng, kalau enggak telur ceplok sama kecap. Betul? Sambil dibawa ini nih, dibawa kemana-mana. Kita nih, maaf bu, sekarang ibu kalau ngasih makan anak pakai sepeda apa pakai handphone? Hah? Sepeda apa handphone? Mau makan dikasih, ibu lagi ngobrol nih sama teman, anak rewel, dikasih permen apa dikasih duit apa dikasih handphone? Handphone. Ibu lagi ngobrol di handphone, anak rewel, dikasih apa? Ibu lagi ngobrol sama bapak, anak ngerengek lagi, nangis mulu, dikasih apa? Oh. Kenapa sih apa-apa handphone, kenapa bu?
Biar apa itu anak? Biar diam, biar anteng. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng PA? Gak ada. Kalau ada anak kecil anteng, bawa ke psikiater, pasti ada gangguan kejiwaan. Jujur, anak kecil diem aja, ketelek karet kali. Gak ada anak kecil anteng, khususnya jujur Pak, saya bukan ngebesarin anak, enggak. Saya bukan nyombongin anak, enggak. Tapi saya jujur, ngelihat Fagi umur 8 tahun ini bisa bikin telur sendiri lewat tutup kaleng kongguan, pakai lilin. Dia masak. Walid, Fagi mau bikin telur ceplok, boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Kirain pakai penggorengan, kagak. Dia taruh lilin, dia taruh bata, dia taruh kaleng. Dia bikin, dia ambil itu telur, dia makan sendiri. Coba kita lihat, ada otaknya diajak main. Lagi juga kita jadi orang tua pernah gila kok buat anak. Betul nggak? Kita gila buat anak. Maaf, beribu maaf, saya lagi tanya lagi sama ibu. Bu, kenapa anak udah mandi dikotorin lagi? Pakai bedak sampai celemotan begitu ngapain? Biar apa? Biar wangi. Oh, biar wangi. Itu bedak wangi kan ya? Dipakai sedikit wangi nggak? Wangi, nggak usah sampai celemotan juga. Itu kalau lagi nggak pilek. Coba kalau lagi pilek, kebayang nggak dia punya jalur kemana-mana, nggak enak dilihatnya. Gila nggak tuh orang tua? Gila nggak? Udah mandi dikotorin, itu muka sampai kayak buah kesemek. Betul ya? Itu gila yang pertama. Gila yang kedua, ibu pernah nyuapin anak? Pernah ya? Ibu pernah nggak disuapin ibu sama bapak kita sendiri? Pernah nggak? Orang tua kita pernah gila, Bu Pak. Yang pertama, ibu nyuapin kita. Nak, sini nak. Pesawat masuk gua nih nak. Betul nggak? Ngeng ngeng ngeng, kan gitu ya? Sejak kapan pesawat bunyi ngeng-ngeng? Ayo, sejak kapan? Gila nggak? Bapak nyuapin anak. Nah, nih sepeda roda 2 nih, jalan, ditungguin aja. Nah, stop dulu sini, isi bensin. Lah, ini anak apa mesin patak? Gila nggak? 3. Kegilaan udah yang ketiga. Yang ada lagi yang lebih parah. Anak dimandiin umur 7 bulan, 8 bulan. Kan ditaruh di bak ya? Betul nggak? Pakai air hangat ya? Anak kecil kalau ketemu air ciplak-ciplakan nggak? Main nggak? Ibu bapak ngeliatnya seneng nggak? Timbul kegilaan. Ada lagunya. Ada tuh dinyanyiin tuh. Bebek mandi di pakai sabun. Otaknya di mana? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Orang tua gila. Anak mandi di bak dibilang di kali. Keberapa tuh gilanya udah? 4. Yang kelima, ini lebih parah. Ini anak setelah mandi ditaruh di atas kasur, sebelumnya diperlakin. Betul ya? Udah diandukin. Yang namanya anak, kulitnya kan sensitif. Kena tangan dewasa kasar, dia kan geli. Betul nggak? Diminyak telonin, dia bergerak, tangan gerak, kaki gerak. Betul? Dipakein bedak, giginya nggak ada, belum kelihatan ya. Makanya kalau ngelihat aki-aki ini kalau nggak ada gigi sedep banget dilihatnya. Gerak-gerak tangannya. Kenapa? Ini yang kita bisa jadi gila. Ada lagu tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Demi Allah, mungkin orang Cilegon ada yang tahu. Siapa ciptaan siapa di lagu? Nang ning ning nang. Ayo, ciptaan siapa nih lagu? Ayo, kasih tahu saya. Pak Wali kali tahu. Bapak DPRD, ciptaan siapa ini lagu? Berarti serentak se-Indonesia tahu di lagu ya. Ini jujur demi Allah, saya pernah ceramah ke Hong Kong. Orang Hong Kong itu lagi gendong bayi, tetap nang ning ning lah sampai sini ya. Sama. Ada lanjutan itu lagu tuh. Nang ning ning nang. Nang ning
Ningna, anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Yang mandiin dia, yang minyak teloni dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua ridho gila buat siapa? Anak. Tapi ada anak sekarang yang ridho gila buat orang tua. Ini bulan Sya'ban, jangan putus silaturahmi sama orang tua. Ingat, sukses apapun kehidupan kita, tanpa ada doa orang tua, kebencian hati orang tua masuk di dalam diri kita, maka hancur kehidupan kita. Sahabat Nabi, sholat belakang Nabi, perang bareng Nabi, saat Uhud menjadi tameng Nabi, meninggal nggak sanggup nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Cuman karena apa? Cuman karena dia bilang dia memakan makanan istrinya, bukan makanan ibunya. Dikasih 2 masakan, yang dimakan masakan istrinya, ibunya nggak dimakan. Sakit hati ibunya. Sampai terakhir ini sahabat udah nggak kuat, udah dibilang, dituntun sama Nabi. Yang nuntun Nabi, bu, Pak, yang nuntun Nabi la ilaha illallah, nggak mau juga. Sampai dicari tahu, ternyata ada kedurhakaan kepada ibunya. Ibunya pernah sakit hati sama ini anak. Apa jawabannya? Dibawa ini anak di hadapan ibunya. Bu, maafin, ridhoin. Enggak, saya nggak ridho, saya tidak akan ridho. Baik, kalau ibu nggak ridho, ini udah seminggu sakratul mautnya. Sudah seminggu sakratul maut. Wahai sahabatku, ambil kayu bakar. Disuruh ambil kayu bakar, ditaruh di atas kayu bakar. Ya Rasulullah, apa yang kau ingin lakukan? Kata ibunya, saya ingin membakarnya di dunia, biar dia merasakan panasnya api akhirat. Apa jawaban ibunya? Ya Rasulullah, saya ridai, saya ampuni, dan saya maafkan. Baru nyebut la ilaha illallah Muhammadur. Hati-hati, orang tua kita kunci surga. Kita mau sesukses apapun tetap orang tua. Bapak wali bisa jadi wali kota adalah doa orang tua. Bapak DKM bisa sampai seperti ini, para kiai, para alim ulama semua ada dalam doa orang tua. Bapak DPRD semua diberikan doa dari orang tua. Ingat, tanpa orang tua hidup kita nggak ada apa-apa. Maaf beribu maaf, kita bisa ziarah sampai kemanapun, kita bisa keliling Wali Songo, kita bisa ziarahin, tapi makam orang tua di samping rumah kita nggak pernah datengin, percuma. Pahala kita nggak bakal dapetin, keberkahan kita nggak bakal gapai. Cari tangan orang tua, cium tangan orang tua, sujud di kakinya. Saya kalau ngomongin orang tua, saya betul-betul sensitif. Kok ada anak yang jauh dari orang tua? Kok bisa? Saya beberapa kali saya di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, kedengkian anak kepada orang tua kok dipampang, itu aib. Aib. Dengan kesenangan menjelekkan orang tua, ini yang bahaya. Bahaya bu, pak, maaf demi Allah, kita nggak bakal jadi manusia hebat kalau bukan karena dari doa orang tua kita. Kedua apa? Guru-guru kita. Sayangin guru-guru kita. Ini udah mau Ramadan, cium tangannya. Guru, ustadz, ustazah, tolong apa yang kalian telah berikan kepada kami, ridhoin, ikhlasin. Mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat untuk kami. Minta kepada mereka, minta, datengin mereka. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh para salaf. Ini Sya'ban, yang belum pernah berpuasa, puasa. Puasa di bulan Sya'ban ini. Nabi sampai Siti Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat Nabi puasa lebih banyak daripada bulan selanjutnya sebelum Sya'ban. Daripada sebelum-sebelumnya, Sya'ban ini Nabi hampir semuanya Nabi puasa. Rajab hampir semuanya dipuasai. Kenapa? Karena ambil keberkahannya. Bib, saya nggak bisa kayak Nabi, saya nggak bisa ikutin Nabi. Apa kata Nabi? Seandainya saja mereka punya kemampuan, pasti Allah akan berikan keringanan. Tapi jika nggak mampu, maka puasalah sebagaimana Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari besok puasa, besok enggak. Selama 1 tahun. Biar apa? Biar Allah berikan pahala yang besar dari apa yang telah kita inginkan selama ini. Surga kita gapai insya. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima sama Allah.
Mudah-mudahan Ramadan yang di depan mata jangan sampai disia-siain. Ingat, terakhir dari saya, Nabi pernah mengatakan di dalam satu hadis, celakalah, celakalah, celakalah. 3 kali Nabi sebut celakalah. Sahabat bertanya, Sayyidina Umar bertanya, apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Celakalah datangnya pada umatku tatkala Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan sampai perbuatan baik diduluin, ya, yang nggak baik singkirin, dengki di dalam hati minggirin. Biar kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita gampang dan mudah di dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak zikir boleh? Saya ngajak zikir boleh? Mudah-mudahan pagi hari ini menjelang siang ini Allah terima taubat kita. Segala amal ibadah kita diterima sama Allah. Amin ya rabbal. Biar kita sadar, ingat bahwa kitalah yang ditunggu Nabi Muhammad, kita yang ditunggu di dalam surganya Allah. Saat Nabi sakratul maut, Pak Bu, dari Siti Fatimah, Rasulullah saat Siti Fatimah menangis melihat keadaan sakratul maut Nabi, apa yang dikatakan? Ya Fatimah, apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah Rasulku, sebentar lagi engkau akan jauh dariku. Ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Dibisikin sama Rasulullah, ya Fatimah, setelah wafatnya aku, engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin tambah menangis. Apa yang membuatmu menangis? Bukankah itu kabar bahagia wahai Fatimah? Iya ya Rasulullah, tapi engkau pasti ada berdekatan dengan Allah. Jarakmu dengan jarak kami tidak akan berdekatan. Jika kami ingin berjumpa, entah di mana kami dapat berjumpa denganmu. Apa jawaban Nabi? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah, meminta agar semua dosa umatku diampuni, pahala jauh lebih besar, agar mereka bisa berkumpul kepadaku di dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, jika penimbangan tersebut telah selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat, di jembatan. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Jembatan telah kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku agar masuk ke dalam surganya Allah. Jika satu tertinggal di dalam neraka, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah. Muhammad akan menjemput umat Muhammad dan membawa mereka masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh para pencintamu ahli ibadat, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk seluruh umatku. Ayuhal hadirun, betapa cinta Nabi Muhammad kepada kita, betapa harapan besar Nabi Muhammad berkumpul dengan kita di dalam surganya Allah. Tidak ada bulan yang lebih baik kecuali Allah berikan bulan 3 bulan berturut-turut, Rajab, Syaban, Ramadan, hanya diberikan tiket surga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, tubna ilallah, taubat kepada Allah. Tidak ada kata lebih baik kecuali taubatan nasuha, dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah. Ya Rabb, saksikanlah kami yang ada di dalam tempat yang mulia ini. Izinkan kami lisan ini untuk menyanjung, menyebut namamu ya Allah. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah.
Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Jadikan hari ini sebagai taubat terakhir di dalam hidup ini ya Rabb. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakan-Mu. Sadar diri ini banyak berbuat lalai di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Ya Rabbi, bukankah Kau maha melihat ya Rabb? Bukankah Kau maha mendengar ya Allah? Lihatlah kami yang saat ini sedang menengadahkan tangan, mengemis, memohon, berharap kepadamu. Bukankah Kau mendengar rintihan kami menyebut nama-Mu ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Rabb. Tapi sungguh Kau tak pernah melupakan kami, memberikan kebahagiaan kepada kami. Meski kami banyak lalai kepadamu ya Allah, Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa kami memohon selain kepadamu? Wahai Rabbi, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata di hadapan-Mu. Jadikanlah air mata ini saksi kelak di yaumil qiyamah, bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah harapan terbesar kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mengecup tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, hanya inilah keinginan kami. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami, sehatkan badan guru-guru kami, para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidah. Panjangkan umur mereka ya Rabb, berkahkan ilmu mereka ya Allah. Jadikanlah kami santri-santri yang terbaik di mata-Mu ya Rabb, karena perjuangan daripada guru-guru kami. Laula murabbi ma'araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak akan mengenal siapa, bagaimana kami kenal-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami yang duduk di dalam pemerintahan, berikanlah keistiqamahan kepada mereka ya Allah. Jaga hati mereka ya Rabb, tetapkan iman dan Islam mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah ya Allah. Kami berdoa untuk negara kami ya Rabb. Jadikanlah negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan daripada negara ini negara yang terbaik. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari bala ya Allah. Hanya kepadamu kami berharap. Engkau adalah pimpinan kami dunia wal akhirah. Engkau adalah pencipta kami ya Rabb, maka kami serahkan semua kepadamu. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini ya. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sur wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami satu persatu dengan kasih sayang-Mu, dan catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Hanya inilah yang kami inginkan ya Rabb, hanya inilah yang kami minta ya Allah. Ya Rabbal Alamin, sampaikan umur kami sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. وليس نرجو سواك فاضرق إليه ذراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ثم الصلاة والسلام
الكرام وصحبه والتابعين Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika ada bahasa yang kami yang kurang baik, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.